Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Sekalipun benci Indonesia, media Korea Selatan akui sulit batalkan kontrak KF-21 Boromai yang kini diincar banyak negara. Dikembangkan di Korea Aerospace Industry KAI sejak 9 tahun lalu, KF-21 Boromai, proyek jet tempur Korea Selatan dan Indonesia akan segera memasuki produksi massal. CEO KAI Korea Selatan Kang Go-young menyebut KF-21 Boromai yang dikembangkan bersama Indonesia menguraikan fitur-fitur menonjol pesawat itu dan keunggulan kompetitifnya dibanding pesawat tempur modern lainnya. KF-21 Boromai disebut membedakan dirinya dari jet tempur lain melalui penggabungan teknologi revolusi industri keempat termasuk kecerdasan buatan AI dan data besar. Dikutip jurnal Jakarta.com dari Asiana Times edisi 3 Agustus 2024, Kang berpendapat bahwa sementara Rafale dan F-16 awalnya merupakan model generasi ketiga yang ditingkatkan ke generasi ke-4,5, KF-21 Boromai dirancang untuk berevolusi menjadi generasi kelima dan berpotensi generasi ke-6 dari basis generasi ke-4,5. Pendekatan desain yang berwawasan ke depan ini menjadikan KF-21 satu-satunya pesawat tempur generasi 4,5 yang dikembangkan pada abad ke-21. Pesawat ini dilengkapi fitur-fitur canggih seperti radar aktif elektronika scan array ISA, disebut sebagai mata pesawat tempur, dan berbagai peralatan perang elektronik. Korea Selatan baru-baru ini menandatangani kesepakatan dengan KAI untuk memproduksi 20 unit KF-21 Boromai. Jet tempur ini dijadwalkan untuk pengiriman awal ke Angkatan Udara Republik Korea ROKF pada akhir tahun 2026. Perkembangan pesawat dan perkiraan pengiriman KF-21 telah menarik perhatian besar, dengan banyak ahli melihatnya sebagai bintang potensial di pasar ekspor internasional. Antusiasme ini bermula dari pencapaian Korea Selatan sebagai eksportir senjata global utama, terutama dengan jet tempur F-50 yang berhasil mengamankan beberapa kontrak ekspor utama selama dekade terakhir. Pejabat Korea Selatan mengatakan bahwa rekam jejak keberhasilan Korea Selatan dengan jet tempur sebelumnya telah memacu minat yang besar terhadap KF-21 Boromai dari berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Negara-negara yang saat ini mengoperasikan F-50 telah menyatakan minat yang kuat terhadap KF-21 Boromai, menyadari potensinya untuk meningkatkan kemampuan tempur udara mereka. Beberapa negara Timur Tengah menunjukkan minat yang besar dan meningkatkan terhadap F-50. Sementara itu, dengan keberhasilan ekspor F-50 ke Polandia, KAI telah memanfaatkan posisinya di pasar Eropa. Bahkan, Filipina disebut telah mengajukan permintaan informasi pengembangan KF-21 Boromai. Jarang bagi negara untuk mencari informasi tentang jet tempur yang masih dalam tahap pengembangan, tren yang biasanya hanya terjadi pada pesawat Amerika Serikat. Tingkat penyelidikan ini mencerminkan meningkatnya daya tarik internasional KF-21 Boromai dan meningkatnya pengakuan atas kemampuan pertahanan Korea Selatan, jelas Asiana Times. Filipina menunjukkan minat untuk menjadikan pesawat yang dikembangkan Korea Selatan dan Indonesia itu sebagai jet tempurnya di masa depan. Hal ini seperti dikutip jurnal Jakarta.com dari Fight Global edisi 30 Juli 2024. Filipina disebut sudah minta data pengembangan KF-21 Boromai ke KAI. Pesawat tempur KF-21 buatan Korea Aerospace Industry KAI tampaknya siap bergabung dalam kompetisi jangka panjang di Filipina. Manila telah mengeluarkan permintaan informasi RVI tentang pengembangan pesawat bermesin ganda, yang mana KAI sedang mempersiapkan tanggapannya, kata seorang pejabat di KAI jelas Flight Global. Pernyataan seorang pejabat Korea Aerospace Industry kemudian dikutip media berbahasa Inggris tersebut. Mereka mengeluarkan RFI tentang KF-21 dan kami sedang mempersiapkan tanggapan kami. Sekarang, kata pejabat itu seperti dikutip dari Fight Global. Filipina sudah menjadi pasar penting bagi KAI yang mengoperasikan 12 F-50 dan berniat memperoleh 12 lagi. Dalam kesepakatan awal bersama Korea Selatan, Indonesia dibebankan 20% dari total biaya pengembangan pesawat tempur KF-21 Boromai yang di NKRI dikenal dengan proyek IFX. Indonesia akan mendapatkan satu prototipe KF-21 dan data pengembangan dari Korea Selatan. Indonesia juga akan memproduksi 48 unit jet tempur KF-21 Boromai di dalam negeri. Sementara Korea Selatan berencana memproduksi 120 unit jet tempur tersebut. Tapi pembayaran biaya pengembangan dari Indonesia tak semulus yang dibayangkan di awal.
Korea Selatan yang telah berulang kali mengeluhkan keterlambatan pembayaran biaya pengembangan KF-21 Borneo dari Indonesia nampaknya tak punya pilihan. Pasalnya, dikutip jurnal Jakarta.com dari Donga edisi 25 Juli 2024, media Korea Selatan itu menyebut sulit untuk membatalkan kontrak pengembangan KF-21 Borneo dengan Indonesia. Sekalipun Anda membenci Indonesia, sulit untuk membatalkan kontrak, tulis Donga dalam artikelnya. Dalam pengembangan KF-21 Borneo dikatakan sudah ada negara yang dijadwalkan untuk memperkenalkan pesawat tersebut, yakni Indonesia. Di proyek KF-21 Borneo batch pertama, Indonesia adalah negara pengembang bersama Korea Selatan. Indonesia berpartisipasi dalam pengembangan KF-21 dengan menandatangani Letter of Intent (LOI) untuk mengembangkan bersama jet tempur antara kedua negara pada Maret 2009. Indonesia setuju untuk menanggung 20% sekitar KRW 1,6 triliun dari total biaya proyek KRW 8,1 triliun sebagai imbalan atau transfer teknologi jika pengembangan jet tempur berhasil. Namun karena masalah keuangan, Indonesia baru membayar 380 miliar sejauh ini dan menunggak sekitar 1 triliun, jelas media Korea Selatan itu. Ketika Korea menolak untuk memperpanjang batas waktu pembayaran selama 8 tahun hingga 2034, Indonesia mengusulkan untuk membayar hanya 600 miliar yang dapat dibayarkan pada tahun 2026 ketika proyek pengembangan berakhir dan menerima pengurangan transfer teknologi, tulis Donga. Media Korea Selatan itu juga mengungkit dugaan pencurian data KF-21 Borneo oleh insinyur Indonesia yang kini tengah diselidiki. Pada bulan Februari lalu juga terjadi insiden di mana para insinyur Indonesia yang turut serta dalam pengembangan KF-21 tertangkap basah mencoba mencuri data internal pengembangan terkait KF-21. Padahal kami belum menerima uangnya, pihak membela.